Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas, para bapak, para ibu, sesepuh, para pinisepuh yang dirahmati dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mengawali jumpa kita pada pagi subuh yang berbahagia ini. Mari kita awali dengan sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Tidak bosan-bosannya kita selalu memanjatkan puji syukur atas rahmat, nikmat, karunia, taufik, hidayah, bahkan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Di dalam sholat subuh tadi imam mengingatkan kepada kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah dan jangan sekali-kali kita mendustakan nikmat-nikmat Allah. Itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat ke-55 Surat Ar-Rahman sampai 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi kah yang kalian dustakan? Jadi kalau akibat kita mendustakan nikmat Allah, maka Allah beri peringatan kepada kita. Dan ini yang harus kita renungkan, bahwa sesungguhnya kita bersyukur itu untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu yang terhormat. Saya selalu mengingatkan pada diri saya dan juga Bapak Ibu yang terhormat agar merasakan dan menyadari bahwa apapun yang kita miliki itu hanya dari Allah. Jadi memang kita benahi tauhid kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada padamu itu datangnya dari Allah semata. Supaya apa? Supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak membanggakan diri, supaya kita tidak menepuk dada bahwa ini aku yang berusaha, aku yang berjuang, dan inilah aku dapatkan, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi kufur, dan kalau kita menjadi kufur akan nikmat Allah, oleh Allah diingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih kalau kita mengkufuri nikmat Allah. Kejadian-kejadian yang kita lihat itu sebagian orang-orang yang tidak beriman itu mengatakan ini hanya kejadian dan ini hanya merupakan fenomena alam. Na'udzubillahi min dzalik. Memang kejadian yang demikian.
Ini memang fenomena alam Bapak Ibu yang terhormat. Tapi apakah kita menyandarkan bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala? Baik yang baik maupun yang tidak baik. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian itu dengan sesuatu yang kalian tidak suka dan sesuatu yang kalian sukai. Dan hanya kepadakulah, hanya kepada Allah kita semua ini bakal dikembalikan. Seharusnya sandaran seperti itu hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Ini belum selesai Cianjur. Ini datang lagi kemarin sore dari Garut, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa katanya. Apa ini hanya sekedar fenomena alam Bapak Ibu yang terhormat? Tidak. Ini teguran Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada jalan Allah. Agar kita punya waktu untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus. Karena mohon ampun itu adalah apa yang sering dan apa yang terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu Bapak Ibu yang terhormat setiap harinya itu tidak kurang dari 70 sampai 100 istighfar itu. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam sudah dapat jaminan dari Allah. Surga itu sudah menanti kehadiran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon ampunnya, istighfarnya, qiyamul lailnya, tahajudnya, subhanallah. Tidak ada satupun yang bisa menandingi ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu yang terhormat, mari kita bersyukur dan terus bersyukur sepanjang usia kita. Sampai akhir hayat kita nanti kita biasakan diri untuk bersyukur kepada Allah. Dan juga kita membiasakan diri untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Ini menjadi kebiasaan rutin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa orang bersyukur itu lisannya selalu basah menyebut Allah. Hatinya selalu terpaut mencintai Allah. Seluruh potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipergunakannya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu yang terhormat. Ini kira-kira tahajud kita utamakan atau Piala Dunia ini? Ini tadi malam siapa tanding? Ada yang tahu? Gitu ya. Skornya berapa? Oh, hebat juga ini. Saya tidak pernah nonton, saya kalau nonton itu siaran ulang saja. Kan gitu. Jadi itu terserah. Akan tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan dunia ini, jangan sampai dunia mengendalikan kita Bapak Ibu yang terhormat. Jangan sampai hati kita ini dilalaikan oleh piala dunia, jauh dari mengingat kepada Allah, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh kita sampai telat gara-gara nonton sepak bola. Tidak dilarang gitu ya sepak bola itu. Tapi jangan sampai ibadah kita ini dilalaikan, jadi prioritasnya sepak bola, ibadah kita mah nanti kan gitu. Kalau musibah sudah diturunkan Allah, tidak ada kalimat yang nanti itu Bapak Ibu yang terhormat. Pagi ini kita akan berbicara tentang mengapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah ini atau musibah ini datang menimpa kita bertubi-tubi. Ini yang harus kita renungkan di pagi ini. Kalau Ahad kemarin kita sudah berbicara kita sudah mengikuti pembicaraan Ustadz dari Jakarta tentang minyak wangi kan gitu.
Jadi minyak wangi itu penting dan saya bawa kemana-mana itu minyak wangi itu. Dan itu sunnah. Sunnah, salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu minyak wangi gitu loh ya, yang diterangkan oleh Ustadz kemarin. Kita tidak hanya berbicara tentang minyak wangi, meskipun itu penting dan perlu diikuti, dan juga Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana minyak wanginya ibu-ibu itu tidak keluar aromanya kan gitu. Kalau minyak wanginya bapak-bapak itu harus jahar gitu ya, harus keluar gitu. Kali ini kita akan berbicara mengapa musibah datang menimpa kita bertubi-tubi. Hadirin Bapak Ibu yang terhormat, jawabannya hukuman Allah atas dosa manusia. Jadi bukan sekedar fenomena alam. Ini mah fenomena alam saja. Kan begitu. Siapa yang bisa menghentikan manakala Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan peringatan kepada manusia? Mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat yang ke-30 ayat yang ke-41. Surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi atau telah tampak kerusakan di darat maupun di laut. Kenyataan yang kita lihat sekarang ini memang demikian Bapak Ibu yang terhormat. Itu disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia. Disebabkan ulah manusia yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Jadi memang kenyataan demikian. Bukan untuk kepentingan pribumi, bahasa dulu demikian. Hanya segelintir manusia saja yang meraih. Entah Indonesia ini mau dibawa kemana, mau rusak atau tidak, itu bukan urusannya. Yang penting dia bisa meraup kekayaan di laut maupun di darat ini sebanyak-banyaknya dan juga dikirim terus di negaranya. Indonesia hanya melihat dari jauh dan tidak bisa berbuat apa-apa karena fee-nya itu sudah dibagi hanya kepada segelintir manusia. Ini kerusakan yang bisa kita lihat di darat, di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia jahil. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala hendak merasakan sebagian dari perbuatan mereka itu. Jadi Allah kepingin memberikan teguran, Allah kepingin, Allah menghendaki agar mereka yang berbuat onar itu supaya merasakan sedikit atau sebagian dari perbuatan mereka. Gitu. Allah beri. Agar apa? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu berarti Allah masih sayang sama kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita supaya ada waktu untuk segera mohon ampun kepada Allah, segera bertobat kepada Allah atas perilaku dosa dan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang musibah dan bala bencana. Hadirin Bapak Ibu yang terhormat, pada peringatan berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surat 42, surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan lebih banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi memang Allah itu maha pemaaf Bapak Ibu yang terhormat. Meskipun kita membuat kerusakan,
itu Allah masih memberikan kesempatan kalau manusia ini sadar supaya bisa melakukan kebaikan untuk menutupi kekurangan atau kejahatan-kejahatan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutuplah kesalahan, tutuplah kekurangan itu dengan hasanah, dengan kebaikan-kebaikan, karena memang kebaikan apapun yang kita lakukan insya Allah akan menghapus kesalahan dan dosa. Maka petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah kepada sesama manusia itu mengedepankan akhlakul karimah. Ada apa di Garut? Yang sampai hari kemarin tuh ada lagi ditemukan jenazah digali. Identitasnya perempuan. Di tahun 80-an Garut itu merupakan pusatnya Syiah dan juga berlakunya kawin mut'ah. Sampai masuk ke IPB, kemudian Bandung. Jadi orang kalau wisata itu terus ya. Wisata ke Bandung air panas itu terus sampai ke Cianjur. Karena di sana ada persiapan-persiapan mut'ah, kawin kontrak yang oleh Syiah itu ditumbuh suburkan di Indonesia ini. Dedengkot Syiah itu Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat. Itu guru besar UIN. Itu Sunan Gunung Jati, Bandung. Kalau di Jawa Timur ini di Malang. Dedengkotnya, tokohnya itu Letnan Kolonel Teknik Purnawirawan, Letkol Laut Teknik, yang sekarang tinggal di Malang dan mengasuh pondok di Malang, mencari anak-anak untuk dikirim ke Iran. Tuh, Khairon Yusuf. Dulu tahun 80-an pernah khutbah Jumat di Masjid Al-Ikhlas yang lama. Itu tokoh Syiah di Jawa Timur salah satunya. Belum lagi di Bangil, belum lagi di Pasuruan. Itu mengusup masuk. Jadi pengurus di Nahdlatul Ulama, pura-pura. Jadi pengurus di situ. Lama-lama ketahuan marak kiainya. Memang demikian adanya. Jadi kalau hukum-hukum Allah itu dilanggar, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran, Bapak Ibu yang terhormat. Seorang ulama besar, Hasan Al-Basri berkata, "Aktsiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawa'idikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aynama kuntum fa innakum madruna mata tanzilul maghfirah." Kata Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah mohon ampun di rumah-rumahmu. Jadi selalu memohon ampun di setiap saat. Itu. Di meja-meja makanmu kita lantunkan, karena memang satu riwayat yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dijamu makan oleh para sahabat itu, di tengah persiapan itu untuk makan bersama itu Rasulullah selalu dan tidak pernah lepas dari istighfar, sehingga salah satu sahabat itu menghitung. Jadi sahabat itu
dekat dengan Rasulullah lalu menghitung itu tidak kurang dari 70 istighfar. Itu di tengah mau dijamu makan. Maka perbanyak istighfar, kata Hasan Al-Basri. Di rumah-rumahmu, di meja-meja makan, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di majelis-majelis kalian, dimanapun kalian berada. Kenapa Bapak Ibu yang terhormat? Karena kalian tidak akan pernah tahu kapan turunnya pengampunan Allah itu. Perbanyak istighfar. Karena kita tidak akan pernah tahu di saat mana dan jumlah yang keberapa turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kalau berada di tengah kafir Quraisy, Allah tunda itu adab. Tapi sekarang kekuatan itu Rasulullah sudah tiada, sudah wafat. Maka satu kekuatan lagi adalah istighfar. Jadi kita punya satu kekuatan, istighfar. Dan mohon ampun kepada Allah itu bisa menghalangi bencana yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didatangkan. Alhamdulillah Jawa Timur masih tenang-tenang saja, dan kita berharap kita semua selalu mohon ampun kepada Allah agar Jawa Timur ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan supaya kita bisa beribadah dengan tenang. Kita melihat saudara-saudara kita di Cianjur, kemudian kemarin sore di Garut itu, kita melihat coba tuh porak-poranda lari menyelamatkan diri. Yang tadinya tidak biasa menyebut Allah, itu bertubi-tubi Allah. Wah itu berarti dia nggak pernah dekat sama Allah. Jadi sholat subuh juga telat, sholat lain juga telat, diingatkan malah nggak mau. Biasanya kalau begitu ditimpa musibah itu dia tidak tenang, itu mestinya akan bertobat. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu Allah ingin memberi hukuman kepada kita atas dosa-dosa kita. Jadi tidak hanya sekedar fenomena alam. Kalau bantuan, oke, karena memang kemanusiaan. Seluruh ormas-ormas Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Wasiliyah, Al-Ittihadiyah, semuanya bergabung mengumpulkan bantuan kepada saudara-saudara kita. Tapi jangan dikampanyekan bahwa ini hanya sekedar fenomena alam. Itu akan rusak tauhid kita. Orang hidup selamat dunia dan akhirat itu Bapak Ibu yang terhormat, dan nanti di akhirat itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu orang yang selalu menjaga dan memelihara tauhidnya. Itu tauhid itu kenceng lurus, itu tidak mikir siapa-siapa. Gitu. Kalau bicara fikih, itu kalau tentang safar saja sampai 20 pendapat fikih. Tapi kalau tauhid kencang. Allah ahad. Bilal bin Rabah itu ditendes dadanya dengan batu besar itu, dia tetap ahad. Itu mempertahankan tauhid di awal-awal Islam, itu luar biasa. Lah kita sekarang musibah datang bukan mendekatkan diri kepada Allah, justru malah dikampanyekan ini fenomena alam saja. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, kenapa musibah datang menimpa kita bertubi-tubi? Ini gersangnya tauhid kita. Sudah gersang, sudah rapuh, sudah kering tauhid itu.
Padahal tauhid ini kalau dipelihara itu akan menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat. Oleh Luqmanul Hakim itu tatkala memberikan nasihat kepada anaknya dengan bahasa yang sangat-sangat indah. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Itu nasihat. Dan ini juga perlu kita pinjam untuk menasehati anak keturunan kita. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Menyamakan Allah dengan sesuatu dari ciptaan Allah. Apalagi taat kepada makhluk ciptaan Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam melakukan maksiat kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Jangan engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kedoliman yang besar, dosa yang besar. Ini yang harus disampaikan supaya kita bisa merenungkan kalau bila perlu tobat secara nasional. Pemerintah kita juga diajak untuk bertaubat supaya tidak janji-janji terus sama rakyatnya. Kan gitu. Masyarakat Lombok itu dijanjikan 50 juta tiap-tiap buku tabungan. Sampai sekarang itu protes orang-orang. Mana kiriman 50 juta di tiap buku tabungan? Nggak ada. Tuh. Oh itu hoak? Tidak. Itu fakta. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi Allah mengingatkan tentang dosa syirik ini. Betapa pentingnya masalah ini. Bisa dilihat pada surat An-Nisa, surat yang keempat pada ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya atau dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi dosa syirik ini adalah kedoliman yang besar sekaligus merupakan dosa yang besar. Manakala seseorang itu meninggal dunia sebelum bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi manakala seseorang itu meninggal dunia dan dia sadar sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan untuk mohon ampun, bertobat atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, terutama dosa syirik ini, insya Allah Allah pasti akan mengampuninya. Betapa pentingnya permasalahan ini Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ulangi lagi di surat yang sama di ayat 116 surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Saking pentingnya persoalan ini yang orang sekarang ini menganggap biasa-biasa saja, Bapak Ibu yang terhormat. Diulangi lagi oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa orang yang mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Akan tetapi Allah dengan Rahman Rahimnya mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi memang harusnya kita minta bagaimana Allah berkehendak yang baik kepada kita. Mungkin dulu punya keyakinan, ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Maka kita diingatkan oleh Allah bahwa barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah,
maka sungguh dia telah berbuat atau tersesat yang sangat jauh. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberantas patung berhala Lata, Uzza, Al-Manat, Al-Ubal di dalam Masjidil Haram di saat pembebasan Fathul Mekah itu. Kalau sekarang sudah berbeda Bapak Ibu yang terhormat. Mereka sekarang ini selalu mengandalkan dan menggantungkan teknologi sebagai Tuhan-Tuhan baru mereka. Bukan kita tidak senang, kita tidak suka, akan tetapi yang bisa menyelamatkan kita itu adalah bagaimana kita mengendalikan teknologi. Kita bisa lihat dunia sekarang ini, siapa yang bisa dan memiliki teknologi yang paling tinggi, maka itulah yang ditakuti oleh dunia. Jadi teknologi itu sebagai Tuhan-Tuhan baru bagi mereka. Siapa kita? Kan gitu. Tidak hanya di situ Bapak Ibu yang terhormat. Mereka mencari, membanting tulang, peras keringat, pergi pagi, pulang sore. Pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Bertahun-tahun. Mereka mempertaruhkan diri mereka mencari harta. Halal atau haram itu tidak diperdulikan lagi. Yang penting bisa memenuhi syahwatnya. Naudzubillahi min dzalik. Mereka mempertuhankan harta hadirin. Mereka mempertuhankan jabatan, kedudukan. Itu adalah Tuhan-Tuhan baru mereka di saat ini. Oleh karenanya hadirin Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta, seseorang itu bisa membunuh dan bisa menembak anak buahnya. Karena harta itu adalah segala-galanya dianggapnya. Sudah ditembak, kemudian di dompetnya ada 200 juta, diambil lagi. Begitu sudah meninggal dunia, rekeningnya almarhum itu juga masih mengalir ke rekening yang lain. Naudzubillahi min dzalik. Harta sebagai Tuhan-Tuhan baru mereka. Itu di sana. Kalau kita tentu tidak, hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Apa tidak boleh orang Islam itu menjadi kaya raya? Boleh. Sah dan halal-halal saja orang Islam itu menjadi kaya raya. Akan tetapi perlu diingat, sekecil apapun nikmat itu, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Itu diingat Bapak Ibu yang terhormat. Pada hari itu kalian semua akan ditanya tentang nikmat itu. Boleh jadi orang kaya, tapi perlu diingat juga bahwa harta itu di akhirat pertanyaannya dua. Dari mana cara mendapatkannya dan kemana saja kita menyalurkannya. Tapi kalau kita peroleh itu dengan cara halal dan thayyibah, halal lagi baik, maka silakan saja. Kan gitu. Yang membayar utang itu Indonesia ke Tiongkok itu hibah itu. Ya. Dari mana itu? Dari Qatar kan? Itu luar biasa. Dan siapa yang mengakui Indonesia merdeka pertama? Timur Tengah. Mesir. Ya. Diikuti dengan negara-negara yang lain. Dan terakhir Arab Saudi. Dan itu sejarah mereka ingin hanyutkan, mereka ingin lenyapkan, mereka ingin kaburkan. Sehingga yang membenci itu luar biasa. Karena memang mereka ateis, tidak bertuhan. Gitu.
Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala yang mereka sembah, yang sekarang agak modern, mereka wisata ke Gunung Kawi, kemudian ada kesempatan untuk meminta mumpung wisata di sini. Padahal berhala-berhala yang disiapkan di situ, ada pohon, ada batu dan lain sebagainya, tidak akan pernah memberikan manfaat. Ini yang kita tidak sadar dan ini harus berantas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 194. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka atau berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, kata Allah, tidak memberikan apa-apa. Makhluk Allah yang lemah, yang serupa juga dengan kalian, kata Allah. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu orang-orang yang benar. Kan gitu. Akan tetapi karena dangkal akidah, rapuhnya akidah, gersangnya tauhid menyebabkan kita seperti itu. Maka pantas Allah beri teguran, karena memang kristenisasi di Cianjur itu luar biasa. Gereja besar itu melebihi besarnya gereja katedral di Jakarta, di Cianjur itu. Tuh. Sementara orang-orang di sekitar diam saja. Lagi pula terus si aparat desanya juga kalau sudah dikasih fee itu ya sudah diem. Itu. Ini yang terjadi dan ini nyata, hadirin Bapak Ibu yang terhormat. Berikutnya, kenapa musibah ini menimpa kita Bapak Ibu? Melalaikan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 14 abad yang silam, beliau mengingatkan kepada kita, idza du'iatil amanah fantadiris sa'ah. Hadis riwayat Bukhari. Apabila amanah ini disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila suatu pekerjaan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah. Tunggu saat kehancurannya. Maka bolak-balik itu reshuffle kabinet itu, Indonesia Bersatu. Karena memang itu kong kali kongnya berapa gitu. Partai ini dan sebagainya. Saya dapat jatah berapa menteri itu. Siapa orang duduk di situ, tidak punya ahli di situ. Di dalam mengelola negara ini. Maka akan hancur. Ada juga menjadi koordinator menteri, semua menteri. Naudzubillahi min dzalik. Dan itu Bapak Ibu harus ketahui, musuh Islam bebuyutan. Menteri segala urusan itu. Jadi kita tidak boleh kacamata ini tutup. Tapi kita harus melihat. Itu anak didikannya Beni Murdani. Yang memerintahkan untuk menembak di Tanjung Priuk kepada Ustadz Amir Biki tahun 80-an. Itu atas perintah Beni Murdani. Jadi umat Islam tidak boleh bodoh-bodoh. Tidak boleh politik, tidak boleh. Akhirnya dipolitiki oleh musuh-musuh Islam. Sekarang ini hasil didikan Beni Murdani ini yang terjadi. Kita yakin corona datang, tapi corona datang mau lebaran, corona datang mau puasa. Kan ingin mau jual vaksin. Gitu loh, dan untungnya besar. Sangat besar Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyata dan itu bukan hoak. Umat Islam mulai sekarang harus bangkit dan melihat bagaimana keadaan Indonesia itu. Kalau Bapak Ibu mencintai Indonesia, kalau Bapak Ibu ingin generasi penerusnya akan hidup tenang dan aman di bumi Indonesia tercinta ini, kita harus bisa berbuat. Dan nanti 2024 itu
keluar rumah, berikan hak suara, pilih pemimpin yang amanah, pilih pemimpin yang baik. Itu umat Islam itu. Bapak dari partai mana? Enggak, saya enggak ikut partai. Saya cukup jadi pelayan umat saja. Tapi inilah kenyataan yang kita lihat dewasa ini, Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak suka dengan kerusakan-kerusakan itu. Baik secara real maupun kerusakan di bidang akidah. Itu fatal. Itu. Bagaimana kristenisasi di Cianjur itu? Ya, di Batu Malang itu kota Injil. Ya, mencetak pastor-pastor itu di Malang sana, berdekatan dengan Syiah. Dan Syiah itu sepanjang sejarah, hadirin Bapak Ibu yang terhormat, itu selalu kerjasama dengan Yahudi untuk memberantas Sunni. Kita tidak akan pernah akur itu dengan Syiah. Syiah yang menghalalkan nikah mut'ah, Imam Khomeini memberikan fatwa nikah mut'ah itu ada di zaman Rasulullah dan ada terus sepanjang hayat sampai dunia ini berakhir. Padahal ada hadis muttafaqun alaih yang dipegang teguh oleh Sunni bahwa Syiah pernah ada di zaman Nabi dan sudah diharamkan sampai datangnya hari kiamat. Gitu. Maka Allah marah. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab berikutnya adalah jauhnya umat dari ulama. Itu juga musibah datang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang suatu zaman di mana umat sudah menjauhi ulama. Di saat itu bencana akan datang. Apa yang terjadi Bapak Ibu lihat sekarang ini? Bagaimana kedudukan dan bagaimana keberadaan ulama? Tengah memberikan ceramah ditusuk. Yang baru-baru viral ini tengah ngimami sholat maghrib itu didorong dipukul itu padahal berdirinya di depan. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya hadirin Bapak Ibu yang terhormat, kembali kepada sejarah yang menusuk Umar bin Khattab Amirul Mukmin, Abu Lu'lu'ah itu hafal Quran dan sholatnya selalu jamaah. Tapi itu Yahudi. Yahudi itu tidak akan pernah berhenti memusuhi Islam. Tapi kalau dulu Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih ada, di dalam masjid itu Jibril datang, "Hai Muhammad, di sebelah sana ada orang munafik, sebelah sana ada orang munafik." Sampai ada sekretaris Nabi itu menulis. Gitu, tulis nama ini, tulis ini orang munafik, taat ibadah berjamaah bersama Rasulullah. Jibril datang beritahu itu orang munafik. Sampai-sampai ada sahabat datang untuk bertanya kepada sekretarisnya Rasulullah itu, apakah kami termasuk yang ditulis itu? Ayo. Yang paling berat itu Bapak Ibu yang terhormat, bukan menghadap orang kafir. Yang paling berat itu adalah menghadapi orang-orang Islam yang munafik. Gitu. Mereka akan bercerita yang ceramah di sana itu pagi ini itu dan lain sebagainya. Bawa dia itu, adili dia. Saya dulu tahun 80-an, anak saya masih kecil, saya bilang sama istri saya, kalau saya ini diambil, itu bawa anak kita dua ini ke desa. Saya bilang, mati di dalam mempertahankan dan mati dalam berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Itu mati mulia. Dan kita tidak boleh takut Bapak Ibu yang terhormat, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang beriman itu. Tergantung bagaimana kualitas akidah kita, keyakinan kita.
Padahal ulama kita itu kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dibully, dipenjara, dicari-cari kesalahannya. Padahal enggak salah. Dia hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Apa Pak Ustadz FPI? Enggak. Tapi itulah kenyataan. Kan begitu. Mereka sangat takut sekali. Maka lindungilah ulama kita. Siapapun dari manapun dia. Lindungi. Kalau jauh kita dari ulama, maka di saat itu kata Rasulullah, musibah akan datang. Gitu. Dan yang terakhir pada kesempatan kali ini, jauhnya manusia dari agama yang diyakininya, sehingga dia dengan mudahnya mengganti keyakinannya. Terjadilah kristenisasi di mana-mana. Itu memang sangat sedih Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya? Ada ungkapan bijak di dalam bahasa Arab itu berbunyi, ma nazalal balaa illa bidzambi wa ma rafa'a illa bitaubat. Setiap musibah yang turun disebabkan oleh dosa dan tidak akan terangkat kecuali dengan taubat kita. Mudah-mudahan dengan taubat kita dosa akan diampuni, diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan kita akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Saya persilakan kalau ada yang bertanya. Enggak ada? Kalau mahasiswa saya di Fakultas Kedokteran di UHT itu, yang bertanya itu saya tulis namanya NIM-nya. Supaya apa? Saya kasih nilai plus. Ada tambahan, meskipun dia pekerjaannya, UTS, UAS-nya itu ya ada kurang-kurang sedikit. Itu kalau dia sering bertanya, itu saya tulis namanya siapa gitu, Nabila, siapa lagi itu. Nah itu saya tulis NIM berapa, kan begitu. Dan setiap kali tatap muka pertemuan itu dia selalu tanya. Maka yang tanya itu kreatif, itu mahasiswa. Kalau yang bapak-bapak tidak bertanya sudah paham semua insya Allah. Apa yang kita lakukan ini, kesimpulannya mari kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Jangan nunggu melakukan maksiat dulu baru tobat, itu jangan. Jadi biasakan diri untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan kita, karena kita tidak akan pernah tahu di lafal yang kemana, keberapa akan turunan ampunan Allah itu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan ada manfaatnya buat kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah yang menimpa saudara-saudara kita diangkat oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah memaafkan akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Saudara-saudara kita yang pada saat ini masih sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kesulitan ekonomi, mudah-mudahan diberi jalan keluar untuk mendapatkan ekonomi yang halal, yang thayyib. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, Al-Jid, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Wahai yang maha pengampun, ya Allah, ampunilah semua kesalahan dan dosa kami, ya Allah. Angkatlah musibah yang menimpa saudara-saudara kami, ya Allah. Rabbana, duhai Allah, kami damba akan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, ya Allah. Berikanlah kenyamanan, kebahagiaan hidup di dunia ini dan kebahagiaan hidup di akhirat nanti, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa taqassana wa tadarruana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna ya Allah. Warhamna ya Allah. Waghfir lana. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil munafiqin. Fansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.